Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Sore. Sejumlah artis pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala yang tergabung dalam komunitas Revolusi Harmoni menggelar konser musik bertajuk Revolusi Mental di Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Maria Lizia Hasni dari Senayan. Ya, Maria, bagaimana kemeriahan dan juga suasana konser di sana saat ini, Maria? Api, suasana konser Revolusi Mental yang diadakan oleh sekumpulan seniman dan juga musisi yang tergabung dalam Revolusi Harmoni saat ini sudah sangat meriah. Api, kita dapat lihat di sekeliling saya banyak sekali pengunjung yang tentunya merupakan pendukung dari pasangan Capres dan juga Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala memenuhi lapangan parkir Timur Senayan, Jakarta. Dan Anda dapat lihat di suasana di sini dipenuhi oleh baju kotak-kotak karena memang seluruh pengunjung yang hendak hadir di pertunjukan deklarasi dan juga pertunjukan seni musik gratis ini merupakan pengunjung yang tidak boleh menggunakan atribut partai dan juga harus berseragam kotak-kotak. Dan saya sudah bersama dengan salah satu tokoh musisi muda yang kita kenal sebagai salah satu personel dari grup band Niji, yaitu Giring Ganesa. Selamat sore, Mas Giring. Selamat sore. Ya, Mas Giring, tadi saya dengar Mas Giring baru cerita bahwa ini pertama kalinya Mas Giring berpartisipasi dalam kampanye seperti ini. Nah, menurut Mas Giring, bagaimana kampanye dari Jokowi JK ini dan kenapa sih Mas Giring akhirnya tertarik untuk berpartisipasi mendukung Jokowi JK? Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, menurut saya tentang keadaan sekarang ya. Mestinya langsung buru-buru langsung datang ke parkir Timur sih, ikut merayakan juga. Dan juga di sini adalah semuanya adalah saudara-saudara sebangsa setanah air yang mencintai Jokowi dan Bapak Yusuf Kala. Gitu. Kalau ditanya kenapa saya ada di sini, saya dengan ikhlas berada di sini karena saya pengen menunjukkan bahwa saya seorang manusia Indonesia memilih pasangan nomor 2. Karena menurut saya mereka adalah calon presiden, calon wakil presiden yang paling merakyat dan yang paling memiliki visi misi yang paling merepresentasikan saya dan keluarga saya gitu. Dan saya dan teman-teman musisi di sini seperti memiliki harapan yang baru bahwa bila nanti Bapak Jokowi dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden, insya Allah gitu, bangsa kita akan menjadi lebih sejahtera dan juga menjadi lebih baik lagi gitu. Itu sih harapan-harapan kita. Nah, nantinya sendiri Mas Giring akan membawakan apa nih? Mungkin akan nyanyi? Saya nggak nyanyi. Tapi ngapain nih? Saya mau ngomong, mau cerita. Mau cerita apa? Iya. Kalau boleh sedikit nih, bocorannya cerita boleh. apa? Ini cerita gini. Pertama kali saya yakin mengenai mengapa saya memilih nomor 2 Bapak Jokowi Yusuf Kala. Ini sebetulnya ketika beliau masih menjadi wali kota Solo gitu. Ada seorang wali kota Solo yang sangat terkenal, sampai di Jakarta terkenal ya gitu. Tiba-tiba saya habis manggung di Solo, asisten saya ngomong gitu, namanya Mas Adam, kalau ada Jokowi bilang ya, iya. Ternyata benar ada Jokowi, Mas, itu ada Jokowi Mas gitu. Oh ya, dan Pak Jokowi benar-benar biasanya nih yang saya tahu ya, kalau pejabat nih, kalau lagi kemanapun itu ada kawalan banyak banget ya kan. Entourage banyak banget gitu, ada ajudannya berapa gitu. Tapi kalau Jokowi Mas Giring udah bisa Pak Jokowi cuma gitu ya? Sendiri aja sama temennya. Terus Pak Jokowi saya salam. Jadi santai aja gitu. Santai ya? aja gitu. Nah, bahkan kita kira dia bakal naik bisnis class ya kan? Dia duduk di belakang saya. Oke. Gila. Jadi itu yang bikin Mas Giring impress gitu ya sama Pak Jokowi. Satu, orangnya sederhana banget, orang merakyat banget. Itu yang membuat. Sekarang kita pengen tahu bagaimana respon dari fans Niji sendiri terkait Mas Giring sebagai personel Niji mendukung. Untuk semua Nijiolik dan semua yang suka sama Niji, saya harap di tanggal 9 Juli nanti jangan golput. Itu yang paling penting. Oke, itu tapi saya tidak akan pernah kayak menyuruh mereka untuk vote siapa, karena itu hak politik mereka, iya kan. Tetapi kalau ditanya, Bang Giring milih siapa? Pasti yang jelas pasti Jokowi dan Yusuf Kala gitu. Karena melihat dari track record berdua, Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala memiliki track record yang bukan hanya janji-janji aja, tapi mereka sudah bekerja 15 tahun. Pak Jokowi sudah bekerja 15 tahun untuk membetulkan Solo, membangun Jakarta dan membangun Solo juga. Gitu. Nah ini kan sekarang Mas Giring memang memilih capres nomor 2. Takut nggak sih nanti misalnya kehilangan job-job tertentu karena memilih capres ini gitu? Job apa nih maksudnya nih? Kalau ya suka boleh jujur ya, kalau nih, masalah job-job ya, kan saya jujurnya kita sering banget ditawarin mau manggung di acara partai ini, mau
Tapi kan kita kalau Niji berenam, benar-benar tidak mau manggung di acara politik gitu. Acara kampanye apapun kita nggak manggung gitu. Nah kalau ini kan movement, ini kan sebuah keikhlasan dari teman-teman musisi dan keikhlasan dari para pendukung Jokowi untuk ada di sini gitu. Jadi ini bukan kampanye menurut saya, tapi ini berkait sebuah social movement gitu. Jadi itu yang Mas Giring rasakan ya. Nah sekarang Mas Giring merupakan salah satu tokoh musisi muda kan di tanah air. Pendapat Mas Giring sendiri tentang anak muda memandang sosok Jokowi dan JK itu bagaimana sih? Karena kita lihat di sini semuanya kan anak-anak muda, musisi-musisi muda gitu. Kenapa akhirnya anak-anak muda ini tergorong untuk memilih Jokowi JK menurut Mas Giring? Menurut saya anak muda tuh udah capek kayaknya, capek dengan korupsi. Anak muda tuh capek dengan ketidakjelasan gitu. Karena mereka yang akan tua nanti ke depannya. Sedangkan Pak Jokowi ini seperti kayak angin segar gitu. Dia membawa tidak janji tapi bukti gitu. Dan Bapak Yusuf Kalla seorang negarawan yang luar biasa gitu. Track recordnya beliau juga sudah luar biasa. Jadi kalau menurut saya kenapa begitu banyak jiwa muda Indonesia yang tiba-tiba memilih Jokowi? Karena kita tahu masa depan kita dan masa depan anak-anak kita nanti yang sekarang masih kecil-kecil akan lebih baik lagi nanti. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Giring atas waktunya. Semoga dapat berpartisipasi dengan baik di konser ini ya. Yaitu tadi bincang-bincang kami dengan salah satu personel grup band Niji, yaitu Giring Ganesa. Dan memang Afi, konser musik ini merupakan salah satu perkataan yang sudah pernah dikatakan oleh calon Presiden Joko Widodo bahwa pemilu ini harus dirayakan dengan kegembiraan, dengan sukacita. Jadi itulah yang membuat banyak sekali pendukung Jokowi JK menggunakan dukungan mereka dengan cara menghibur dan juga dengan cara memberikan tontonan-tontonan hiburan dan juga tontonan-tontonan hiburan yang tentunya masih berkualitas kepada seluruh pendukung Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Demikian untuk sementara Afi yang dapat kami laporkan dari sini yang memang sangat riuh sekali sore ini. Kembali ke Anda di studio. Meriah sekali di sana. Terima kasih atas laporannya Maria Lizia melaporkan dari Senayan, Jakarta. Pemirsa, kemacetan Jakarta salah satu masalah perkotaan yang saling terkait dengan kota lain di sekitarnya. Sejumlah solusi telah diambil pemerintah DKI, namun peran pemerintah pusat dalam mengurai kemacetan Jakarta tetap mutlak dilakukan. Macet, macet, dan macet. Kondisi menjengkelkan seperti ini dirasakan semua warga yang melintas di hampir seluruh ruas jalan di ibu kota. Gubernur DKI Joko Widodo pun mengakui kemacetan Jakarta masih belum bisa terurai. Bukan tanpa solusi, sejumlah langkah diambil pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Problem kemacetan dipetahkan dalam beberapa skala penyebab. Yang terkecil dan dapat langsung dicarikan solusinya adalah kemacetan akibat alih fungsi jalan raya oleh pedagang kaki lima maupun parkir liar. Petugas Satpol PP dengan cara yang lebih santun terus menggelar razia pedagang kaki lima, seperti di titik-titik rawan macet Pasar Tanah Abang. Sementara petugas Dinas Perhubungan terpaksa harus menggembok atau mengempesi ban kendaraan yang tetap membandel parkir di badan jalan. Menurut Joko Widodo, beberapa problem mengurai kemacetan Jakarta harus diambil alih pemerintah pusat, karena menyangkut koneksitas dengan provinsi lain seperti Banten dan Jawa Barat. Sehingga perlu pemerintah pusat sebagai koordinator yang mengarahkan dan yang mengkoordinasi. Jadi ketakutan-ketakutan yang sekarang ada di pikiran warga DKI, Pak Jokowi nanti lupa kalau udah di pusat dengan mereka perlu ada atau tidak? Yang pertama, saya masih tinggal di Jakarta. Tuh ya, oke. Yang kedua, Jakarta ini juga ibu kotanya Indonesia. Jangan sampai dong, ibu kota negara kita, itu problem-problemnya tidak segera diselesaikan. Karena di sini ada jendela Indonesianya ada di sini. Oke. Sehingga kecepatan itulah yang ingin kita kejar. Joko Widodo tentu tak bisa hanya menunggu pemerintah pusat. Sejumlah langkah terkait koneksitas moda transportasi antar kota antar provinsi sudah dilakukan setahun belakangan. Di antaranya membuka trayek bus dari Tangerang, Bogor, dan Bekasi yang terintegrasi dengan jalur bus Transjakarta. Tim Liputan Metro TV. Banjir besar di sepanjang Sungai Bengawan Solo pada tahun 2007 membuat Capres nomor urut 2 Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo merelokasi ratusan warga yang tinggal di bantaran sungai. Bantaran Sungai Bengawan Solo pun dijadikan lahan terbuka hijau. Nah, lalu bagaimana kondisi warga yang direlokasi saat ini?
Lagu karya sang maestro keroncong Gesang ini mewakili usaha pemerintah Kota Solo menanggulangi banjir yang kerap terjadi di bantaran sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut. Banjir besar tahun 2007, salah satunya akibat kurangnya lahan hijau, membuat wali kota Solo saat itu, Joko Widodo, bergerak menyelamatkan ribuan warga yang hidup di sepanjang bantaran sungai. Dan lebih dari 200 rumah warga di sepanjang sisi barat hingga timur Sungai Bengawan Solo ini diratakan oleh pemerintah Kota Solo. Warga pun kemudian direlokasi. Hal ini memang karena peraturan pemerintah melarang adanya pemukiman warga setidaknya sepanjang 10 meter dari pinggir sungai. Bekas pemukiman diubah menjadi lahan terbuka hijau. Bendungan setinggi 2,5 meter pun dibangun dan direnovasi di sepanjang sungai. Lalu kemanakah warga Bengawan Solo direlokasi? Salah satu RT dengan 89 kepala keluarga, tahun 2008 silam dipindahkan ke Perum Relokasi Pucang Mojo, Kudung Tungkul ini. Ya, silakan masuk, Pak. Ya, Pak, makasih. Mereka diberikan dana 22,5 juta dari Pemda Kota Solo, 14,5 juta untuk pindah rumah dan biaya pembelian tanah, sisa 8,5 juta untuk membangun rumah. Pak, kalau yang 8,5 juta itu cuma bisa bangun apa, Pak? Dengan ya, 8,5 ini juta. Kalau lihat di rumah Bapak ini yang mana aja yang 8,5 juta? Ya, ini 8,5 juta itu pasangan boto cuma separuh, Mas. Jadi di ya, separuh. Cuma 1 meter pasangan bata, yang lainnya atasnya itu ada triplek. Dindingnya sebagian triplek, terus atapnya genteng sama bambu. Terus terang ya sebagian besar itu ya menggunakan bangunan sisa bongkaran yang di bantaran itu. Ada satu kamar, dapur sama kamar mandi. Boleh kita ke dapur, Pak? Oh, bisa, Pak, masuk silakan. Dapurnya. Ini dapurnya, itu sebelah situ kamar mandi. Di rumah yang lama ada dapurnya? Ada. Tapi di sini bagaimana bandingannya? Ya, kalau di sini yang jelas bisa pilah, Pak, antara dapur sama kamar mandi kan bisa sendiri-sendiri. Kalau di sana kamar mandinya di luar, ada yang di luar. Relokasi ini menjadi angin segar untuk sebagian besar warga yang dulu bahkan tidak memiliki hak milik tanah ketika tinggal di bantaran sungai. Lumayan lah dari sini, udah bisa punya rumah sendiri gitu. Mendingan ada sana udah takut banjiran, udah rasa khawatir kan, di sini enggak gitu. Meskipun segalanya masih sederhana, ada 2 hal yang melegakan mereka, kenyamanan dan kebebasan dari ketakutan. Dari Solo, Rafki Hidayat, Arif Firmansyah dan Yunianto, Metro TV.